Kemudian selain barang yang dijual juga dipengaruhi oleh bagaimana penjualnya di sana, apakah banyak, apakah sedikit. Kemudian dipengaruhi juga oleh skala produksinya, jualnya berapa, kilo-kiloan atau tontonan. Kemudian dipengaruhi juga oleh jenis produksinya, apakah produksinya secara besar sehingga produk yang ditawarkan besar atau secara kecil. Nah, dari adanya berbagai macam karakteristik ini muncullah macam-macam pasar. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pasar. Nggak kelihatan ini judulnya. Faktor yang mempengaruhi pasar itu tadi. Seperti saya sebutkan tadi, yang pertama jenis barang, kemudian banyaknya jumlah perusahaan, mudah tidaknya keluar masuk dalam industri, serta peranan iklan. Maksudnya mudah tidaknya keluar dalam industri itu apa? Ada yang bisa jawab? Keluar masuk dalam industri, distribusi. Ada yang lain? Industri di sini dimaksudkan pasar ya, maksudnya pasar, keluar masuk pasar. Apakah pasarnya ada pintunya, terus ada karcisnya, apakah begitu? Mbak, aku coba potongkan ya. Berapa 6? 5, 2. Itu kok dia potong dan potong-potong ya. Kalau tak boleh. Ada mod. Ada berapa? UT modul 522. Saya tak potong ke 2. 5. Ada yang lain? Persaingan, mudah tidaknya keluar masuk dalam pasar. Menyalurkan, mendistribusikan barang. Oke, jadi maksudnya mudah tidaknya keluar masuk dalam industri ini adalah di dalam pasar kan banyak orang tuh. Misalnya nih ada pasar barang, yaitu pasar jualan bunga. Nah, di situ ada penjualnya, ada Mbak Rita, ada Mbak Esti, ada Mbak Untari, kemudian ada Mbak Zenzen. 4 orang jual bunga. Mbak Rita jual mawar, kemudian Mbak Esti jual anggrek, kemudian Mbak Zenzen jual melati, dan Mbak Untari jual bunga krisan. Kan ada 4 penjual. Nah, kemudian datang Mbak Mujiati pengen jual, saya pengen jual bunga kenanga dari Indonesia. Nah, berarti kan Mbak Mujiati harus masuk ke pasar itu. Masuk ke pasar itu bagaimana caranya? Mudah enggak? Apakah Mbak Rita ngarang-ngarang? Nggak boleh jual di sini. Ini khusus penjual 4 serangkai. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa dengan mudah tiba-tiba datang, tiba-tiba jual. Artinya tidak ada halangan untuk masuk. Jadi adanya penjual baru, adanya produsen baru itu dia bisa mudah dengan masuk atau tidak. Kalau dia mudah berarti pasarnya itu bebas. Kalau dia sulit berarti ada barier, jadi ada penghalang. Itu yang dimaksud dengan mudah tidaknya keluar masuk dalam industri atau dalam pasar. Ada pertanyaan tentang mudah tidaknya keluar masuk, atau bahasa kerennya adalah barrier to entry.
Ya, ini dia. Barrier to entry. Halangan untuk masuk. Bukan to entry ya. To entry. Barrier, halangan, to apa bahasa Inggrisnya? Untuk entry, masuk. Ada halangan kan untuk masuk? Apa mudah masuknya? Barrier to entry. Oke? Nah, dari ada 4 karakteristik ini muncullah macam-macam pasar. Ada berapa macam pasar? Ada yang bisa tahu? Yang sudah baca-baca buku? Jenis pasar berdasarkan struktur pasar, ada yang tahu? Udah berapa struktur pasar yang sudah baca-baca buku? Sempat disinggung juga waktu pertemuan di KDI kemarin. Ada 2, ada yang lain? Pasar persaingan, oke. 4, betul. Apa aja? Persaingan. Kemudian masih typing. Oligopoli. Masih tinggal 2, pasar persaingan, oligopoli, monopolistik. Oke. Terakhir satu lagi, industri monopoli. Oke. Jadi ada 4 macam pasar. Ini dia. Pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Di sini ada 2 yang hampir sama, yaitu monopolistik dan monopoli. Kira-kira apa bedanya? Nah, di modul ini kita akan membahas sedikit tentang perbedaan masing-masing pasar ini dan banyak difokuskan pada pasar persaingan sempurna. Oke, kita masuk ke struktur pasar industri. Tadi pasar industri itu apa? Apakah pasar tenaga kerja? Apakah pasar uang? Pasar industri? Maksudnya di sini yang kita bahas hanyalah pasar industri, yaitu pasar yang memperdagangkan apa? Barang, jasa, atau tenaga kerja? Barang. Oke, jadi di sini kita fokusnya ke pasar barang ya, bukan ke pasar tenaga kerja maupun bukan ke pasar uang. Nah, struktur pasar. Struktur pasar adalah struktur pasar yang ditandai oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika, ini yang pertama, 1. Aduh, enggak kelihatan judulnya. Ini judulnya pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang memiliki struktur banyak penjual dan sangat banyak pembeli. Pasar persaingan sempurna ini terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali yang memproduksi barang yang hampir mirip dan jumlah konsumen banyak. Misalnya pasar sayur, banyak yang jual, sama-sama jual sayur, tapi ada yang tomat, ada yang kentang, ada yang kubis, dan macam-macam. Dan pembelinya banyak, sekampung misalnya. Nah, di sini terjadi persaingan sempurna. Bagaimanakah sifat dari persaingan sempurna? Ini sifat pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tadi sudah disinggung, jumlah penjual dan jumlah pembelinya banyak. Kemudian barang yang dijual sejenis, serupa, atau mirip. Misalkan tadi sayur, bunga, buah, ikan, burung, pasar burung. Kemudian penjual bersifat pengambil harga atau price taker. Jadi kalau misalkan ada yang nawar pembelinya, Mbak Rita bilang, berapa harga tomat? Mbak Rita jual tomat nih misalnya, 1 kilo 5 kilo, 1 kilo 5.000. Terus saya kan beli, saya bilang, aduh 2.000 aja mbak, nggak punya uang. Terus
Ya udah kasihan, nah dikasih. Jadi kadang adanya tawar menawar, kemudian penjual bersifat price taker. Lalu harga ditentukan melalui mekanisme pasar. Kemarin sempat di modul sebelumnya kita bicara tentang mekanisme harga, bagaimana harga dibentuk dari adanya supply dan demand. Kemudian posisi tawar konsumen kuat. Kenapa kok posisi tawar konsumen kuat? Karena konsumennya banyak dan produsennya barangnya hampir sama. Jadi kalau si yang beli nawar-nawar, ya mau nggak mau si produsen kadang-kadang harus tawar menawar juga, soalnya kan yang jual banyak saingan. Ya benar, karena banyak saingan, barangnya hampir sama, jadi konsumennya kuat. Wah, kamu nggak boleh, Mbak Rita, boleh 2000? Kalau nggak boleh lah, ya wes saya beli ke Mbak Zezen. Oke, jelas ya. Nah, kemudian sensitif terhadap perubahan harga. Misalnya harganya naik, langsung barang yang dijual turun apa naik? Jumlah barang yang dijual kalau harganya naik. Harga barang naik, barang yang ditawarkan kok diturun? Ini ditawarkan, bukan diminta. Naik, benar, ingat, penawaran bukan permintaan ya. Yang ditawarkan naik. Kalau harga turun, barang yang ditawarkan turun juga, iya, karena konsumennya tidak mau rugi. Nah, kemudian ini tadi mudah untuk keluar dan masuk. Dalam kata lain, no barrier to entry. Jadi tidak ada halangan untuk masuk keluar. Kamu mau jual di sini silakan, ikut jualan silakan, nggak ikut jualan ya terserah. Jadi tidak ada halangan untuk masuk pasar. Nah, itu tadi sifat. Kalau yang ini adalah ciri pasar persaingan sempurna. Ciri dan sifat beda ya. Nah, bedanya ciri dan sifat? Bedanya ciri dan sifat. Kalau sifat, sifat itu mutlak. Kalau ciri,